Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Slamet Isworo dari Program Studi Kesehatan Lingkungan. Pada kesempatan ini saya sedikit menjelaskan mengenai global warming. Global warming adalah proses meningkatnya suhu rata-rata udara, atmosfer, laut, dan daratan bumi. Kemudian untuk di sini kita bicara mengenai mitigasi secara global, ya. Jadi misalnya gas rumah kaca, climate change, kemudian peningkatan CO2, kemudian pemanasan global yang menyebabkan gangguan pada sistem ekologi dan sistem ekosistem yang ada di dunia ini, termasuk dalam gangguan terhadap penyakit. Suhu naik 2 derajat itu sesuatu yang sangat dihindari oleh ahli-ahli lingkungan. Kemudian dampak terhadap climate change itu banyak hal gitu, bisa terjadi pada ekosistem, pada kesehatan, terhadap kondisi lingkungan dan sebagainya. Climate change adalah perubahan iklim atau peningkatan efek gas rumah kaca yang menyebabkan di Indonesia dalam hal ini adalah fenomena El Nino dan La Nina. La Nina yang menyebabkan curah hujan yang banyak. Karena apa? Karena uap air naik, uap air sangat banyak sehingga curah hujan akan menjadi banyak. Curah hujan di kepulauan Indonesia. Kalau El Nino menyebabkan kering karena curah hujan itu menjadi sedikit, uap air di lautan yang ada di Indonesia itu berkurang. Sehingga prediksi terhadap kondisi lingkungan itu tidak bisa diprediksi. Curah hujan yang banyak sekali, yang kering sekali, sehingga sistem ekologis itu menjadi tidak menentu gitu ya. Jadi yang masa hujan menjadi kemarau, yang kemarau menjadi hujan. Itu disebabkan oleh climate change yang terjadi pada kepulauan di Indonesia. Impact terhadap climate change yaitu terhadap berbagai hal ya, misalnya terjadi kekeringan, gagal panen, yang tadinya itu musim hujan petani bisa menanam padi pada waktu tertentu, ternyata bisa berubah, yang masanya musim hujan menjadi kemarau menjadi hujan gitu ya. Kemudian terjadinya kebakaran hutan ya, misalnya di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, ternyata terjadi kebakaran hutan yang tidak terkendali. Kemudian secara global, climate change menyebabkan pencairan es di kutub utara dan kutub selatan, sehingga permukaan air itu menjadi tinggi gitu ya, menjadi banyak. Karena apa? Kutub utara dan kutub selatan, es yang ada di kutub utara dan kutub selatan menjadi mencair gitu ya. Kemudian suhu bumi itu menjadi tinggi. Karena apa? Karena CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan manusia, antropogenik atau oleh industri, itu menyebabkan suhu di dalam bumi itu menjadi naik. Nah, itu menyebabkan bumi menjadi menghangat, menjadi panas. Akibat panas itu menyebabkan kutub utara dan kutub selatan menjadi mencair. Itu tentunya banyak menjadi masalah ya. Begitu ya. Jadi banyak hal yang menyebabkan ketidakseimbangan ekologis di dalam dunia ini gitu, di bumi ini gitu ya. Yang dulunya barangkali kita bisa lihat di Semarang aja, yang misalnya tahun 2000 garis pantainya misalnya 2 meter gitu ya, sekarang sudah maju gitu loh. Nah, sehingga terjadi rob lah ya, barangkali rob gitu. Jadi banyak hal lah. Yang dulunya malaria itu tidak bisa hidup pada suatu tempat, sekarang bisa hidup di suatu tempat. Karena apa? Suhu di dalam ekosistemnya malaria itu menjadi hangat, sebarannya menjadi banyak. Nah, intinya bahwa pengertian dari gas rumah kaca adalah suhu yang terperangkap di bumi, sehingga suhu terperangkap di bumi sehingga suhu bumi menjadi naik. Yang suhunya itu dulunya katakanlah 38, 39 itu sekarang jadi 40 gitu kan. Jadi suhunya menghangat gitu ya. Pada prinsipnya efek rumah kaca itu adalah kondisi yang terjadi pada dunia, pada bumi, sehingga terjadi kenaikan suhu.
yang dihindari oleh ahli-ahli ekologi ya, itu adalah naik 2 derajat. Sampai saat ini 1,15, 1,13 derajat Celcius sudah bisa menjadikan permasalahan yang besar gitu ya. Nah, kemudian apa sih penyebabnya gitu ya? Penyebabnya adalah hampir 76% disebabkan oleh CO2. Ya kan? Kita mungkin bisa menjudge bahwa disebabkan oleh katakan oleh freon atau misalnya oleh metana, itu hanya sebagian kecil ya. Yang paling berpengaruh adalah CO2. CO2 itu hasil respirasi kita. Kalau kita bernapas, tentunya kita ada karbohidrat ya. Katakanlah C6, H12O6 ditambah O2, itu kan oksidasi menghasilkan CO2. Nah, CO2 yang harusnya dikeluarkan oleh kita harusnya ditangkap oleh tumbuhan sebagai bahan untuk fotosintesis. Nah, sekarang tumbuhannya ada nggak di dunia ini? Ternyata sudah gundul gitu kan ya, sudah mulai banyak hutan-hutan yang tereduksi, sudah mulai hilang gitu ya. Nah, siapa yang menyerap CO2 kalau misalnya hutannya nggak ada? Nah, akhirnya CO2 akan naik ke atmosfer. Itu yang menyebabkan pemanasan global gitu. Jadi fungsi hutan yang ada di dunia itu sudah mulai tidak ada gitu. Kita lihat perdagangan karbon pun tidak berjalan ya. Indonesia sebagai negara tropis yang harusnya menyerap CO2, negara-negara besar yang menghasilkan CO2 tidak bertanggung jawab terhadap CO2 yang dihasilkan oleh mereka. Kita hanya menyerap, harusnya mereka membayar karbon yang dibuang ke kita sebagai negara tropis untuk menyerap CO2. Karena apa? Kita punya tumbuhan yang menyerap CO2. Nah, kalau misalnya kita sama-sama tidak peduli, sehingga bencananya menjadi masalah ya. Negara-negara maju, Jerman ada banjir bandang ya. Di Amerika juga suhu yang tidak terkendali sekarang panas banget ya, suhu tinggi di daerah India dan sebagainya. Itu salah satu dampak daripada pemanasan global gitu. Kalau misalnya kita tidak peduli, ya mungkin sistem ekologis yang ada di dunia itu akan menjadi kacau gitu. Itu ya, jadi penyebabnya adalah CO2. CO2 mostly itu disebabkan oleh kegiatan antropogenik ya. Antropogenik itu kegiatan manusia, industri dan sebagainya. Baik, terus kemudian energi yang banyak yang dihasilkan sumber energi industri, kemudian respirasi manusia gitu ya. Kita bernapas, kemudian ada power plant gitu ya. Kemudian ada pembusukan yang pembusukan limbah-limbah organik kan, organik ya. Organik itu bisa menghasilkan limbah, tentunya itu respirasi, semuanya menghasilkan CO2. Nah, itu ya, jadi yang menyebabkan global warming tadi disebutkan bahwa sebagian besar 76% disebabkan oleh kegiatan antropogenik, dihasilkan oleh menghasilkan CO2 yang jadi tertuduh penyebabnya global warming gitu ya. Permasalahannya adalah kita tadi sudah jelaskan bahwa kita ada kegiatan respirasi menghasilkan CO2 dipakai untuk fotosintesis, harusnya kan keseimbangan ekologisnya seperti itu. Nah, permasalahannya CO2 yang harusnya dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk kegiatan fotosintesis tidak ada tumbuhannya. Nah, itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan antara CO2 dan O2. CO2-nya banyak, O2-nya sedikit, sehingga CO2-nya menyebabkan global warming. CO2 itu harusnya dimanfaatkan oleh kegiatan organisme yang melakukan fotosintesis gitu, tumbuhan dan sebagainya gitu. Nah, tumbuhan hasil dari fotosintesis menghasilkan O2-nya kita pakai gitu kan ya. Demikian ya. Jadi permasalahannya adalah kita sering berpikir ya bahwa penyebabnya global warming CO2 dihasilkan oleh kegiatan antropogenik yang ada di darat. Padahal tidak demikian.